Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang apabila kita mau menghitung kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita jaga perintah-perintah Allah ini dengan sebaik mungkin agar kita semua dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah yang sangat penting yang harus kita jaga adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah menunjukkan kedekatan seorang hamba itu dengan Tuhannya. Orang yang sholat 5 waktunya berantakan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, dia sebenarnya sedang jauh dari Allah. Nah, orang yang sholat 5 waktunya dia jaga dengan baik, dia sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dekat dengan Allah itu keberkahan-keberkahan akan menjadi mudah, hadirin sekalian. Rizki akan menjadi mudah, urusan-urusan kita akan menjadi mudah. Intinya adalah sholat jangan sampai ditinggalkan bagaimanapun kesibukan kita, hadirin sekalian. Bahkan Rasulullah, hadirin sekalian, Rasul mengajarkan yang namanya sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat pada saat peperangan. Sholat pada saat peperangan, dan sholat khauf itu sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah itu sampai diadakan cara sholat khauf, yaitu dalam kondisi perang, sholat berjamaah tetap terlaksana. Saking pentingnya yang namanya sholat ini. Rasul bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, dia mengokohkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Agamanya runtuh, agama orang tersebut hancur, agama orang tersebut sirna.
Dan orang yang agamanya berantakan, hadirin sekalian, nggak mungkin hidup di dunianya bahagia, pasti sengsara. Maka sholat jangan karena terpaksa. Sholat harus dari keinginan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan taklim untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, untuk kita bersemangat untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, sehingga kita menjadi anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang yang bermanfaat buat orang lain itu adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan kita semua melaksanakan sholat itu dengan kecintaan pada Allah, dengan kerinduan pada Allah, dengan penuh kesenangan, sehingga tidak lagi menjadi beban buat kita, hadirin sekalian. Mari kita lanjutkan taklim kita, masih tentang bab haji, hadirin sekalian, masih tentang bab haji. Masih halaman 51. Baris ke-9. Halaman 51 baris ke-9 yang ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun, hendaklah fi safarihi, di dalam perjalanan haji itu, mutawadian, rendah hati. Jadi melaksanakan ibadah haji ketika perjalanannya rendah hati, bukan petantang petenteng. Mutakhosian, penuh kekhusyuan, khusyuk menjalankannya. Mutamaskinan, tunduk kepada Allah. Jadi tidak dengan menyombongkan diri, tidak dengan merasa hebat dari orang lain. Nah, merasa hebat dari orang lain itu nggak boleh. Mau haji, mau bukan haji nggak boleh. Tapi di haji lebih diutamakan. Jangan sampai haji, berjalan haji merasa hebat, hadirin sekalian. Fa'ala misli hadhil awsafi, atas sifat-sifat seperti inilah yang bagi lahu, sebaiknya dilakukan. Lahu, bagi seorang hamba, ayyafidda ala Allah, menebus dirinya kepada Allah, al-maliki, yang maha raja, al-jabbari, yang kehendaknya tidak diingkari, al-mutakabbiri, yang memiliki kebesaran. Jadi kita haji itu seolah-olah kita menebus diri sehingga dosa-dosa kita diampuni. Ya Allah, ini diri saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Mau dicabut boleh, mau kembali ke tanah air boleh, terserah Engkau ya Allah. Nah itu enggak, dan kondisi itu kondisi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakunu fi safarihi, dan tidak boleh di dalam perjalanan haji itu, fi safarihi, di dalam perjalanannya, wa haji, dan hajinya, minal mustakbirina, termasuk orang-orang yang sombong, wala minal mutaroffihina, termasuk orang yang bermewah-mewah. Jadi berjalan haji sekalian dagang itu nggak boleh, hadirin sekalian. Nih kalau ngambil barang dari Arab nih murah, lalu dia ngeborong di Arab, dibawa ke tanah air. Ini barang ini nih kalau di tanah air murah, dijual di sana di Arab dibutuhin mahal, lalu dia sekalian, itu nggak boleh, hadirin sekalian. Haji itu udah konsentrasi khusus ibadah, jangan dicampur-campur dengan dagang, hadirin sekalian. Mengenai nanti dagang, nggak haji, nggak jadi masalah. Jadi jangan haji dicampur dengan dagang, dan itu tidak baik, hadirin sekalian. Insya Allah hajinya nggak mabrur orang yang seperti itu. Jadi tidak boleh dengan berpegah-pegah, tidak boleh dengan lalu belanja besar-besaran, lalu ingin dianggap hebat, ingin dianggap hebat oleh teman-temannya, itu pun tidak boleh. Oleh-oleh nanti aja, nih haji, urusan haji udah beres, baru kita mikir oleh-oleh, enaknya apa ya, hajinya udah beres, hadirin sekalian. Jangan dari awal udah belanja itu
merepotkan diri sendiri dan ibadahnya itu biasanya akan terbengkalai. Hadirin sekalian, jangan disibukkan oleh urusan-urusan dunia ketika berhaji. Bawa oleh-oleh boleh, tapi mikirnya nanti haji udah beres, umroh udah beres, kita belanja. Nah itu boleh hadirin sekalian, tetapi tidak boleh terlalu banyak barang-barang bawaan hadirin sekalian, sehingga orang tersebut dianggap berfoya-foya, dan itu dilarang oleh agama. Wa yakunu indallahi minal matrudin, maka orang itu kalau dia sombong, kalau dia bermewah-mewah, termasuk orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya hajinya akan ditolak, minal matrudin, termasuk orang-orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi haji itu pasrahkan diri kita kepada Allah, hinakan diri kita. Meskipun kita diantar, tapi kita jangan diantar menganggap diri kita mulia. Nah, hati kita tidak boleh menganggap diri kita mulia meskipun banyak yang antar. Yang antar gak usah dilarang, gak usah kita merasa hebat karena banyak yang antar, tetapi diri kita rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innamal haju, sesungguhnya orang yang pergi haji itu as'atu, lebih kusut rambutnya, al-baru, lebih kotor mukanya. Jadi orang yang lebih berangkat haji itu sebaiknya pakaian sederhana hadirin sekalian. Pakaian sederhana, tidak yang paling bagus. Udah pakaian sederhana saja hadirin sekalian. Mungkin kita bertanya, kok ibadah pakaian sederhana, nggak yang bagus? Nah, dalam ibadah-ibadah ada tuntunannya hadirin sekalian. Haji disuruhnya pakaian sederhana, kita suruh pakaian sederhana karena kita sedang menghambakan diri kepada Allah, sedang menganggap kita akan bertemu dengan Allah, menganggap kita akan berada di akhirat hadirin sekalian. Jadi kita menghambakan diri, disuruh pakaian sederhana, itu kita suruh pakaian, kita pilih pakaian sederhana hadirin sekalian. Sama dengan sholat istisqa hadirin sekalian. Sholat itu menghadap Allah harus bagus, harus rapi. Tapi sholat istisqa tuntunannya pakai pakaian biasa, ya kita ikuti hadirin sekalian. Jangan istisqa sholat minta hujan. Nah tuntunannya itu pakaian biasa. Yang biasa kaos oblong gak apa-apa. Yang biasa bajunya jelek, pakai yang jelek nggak apa-apa. Imamnya agak bagusan dikit hadirin sekalian. Nah itulah seperti itu, tuntunannya begitu, jalanin. Suruh bawa hewan, suruh bawa kambing. Jadi tuntunannya seperti itu, kita ikuti saja hadirin sekalian. Nah sholat-sholat yang lain tuntunannya bagus, suruh bagus, ya kita bagus. Jadi semua ada tuntunannya. Nah untuk haji itu pakaiannya disuruh yang sederhana hadirin sekalian. Kalau ada haji berseragam gimana? Ya boleh-boleh aja, asal hatinya nggak sombong. Karena itu udah ketentuan dari rombongannya begitu. Yang penting hatinya tidak sombong hadirin sekalian. Wa hajja alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam berhaji ala rohli rofin, di atas tunggangan yang murah. Jadi tunggangan Rasul itu pelananya murah hadirin sekalian. Wa tahtahu qati'atan rossatan, di bawah pelana itu ada baju yang beludruk, yang biasa hadirin sekalian. La tusawi, yang tidak senilai, maksudnya nilainya kurang dari arba'ata darohima, 4 dirham. Jadi di zaman Rasul, baju yang harganya kurang dari 4 dirham itu baju murah. Nah Rasul membawanya baju yang murah. Jadi kain ihram yang murah nggak masalah. Baju yang kita bawa yang murah nggak jadi masalah hadirin sekalian. Tuntunannya seperti itu. Konsentrasinya menghadap Allah, konsentrasinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama kana al-hujju aksara tawadu'an,
Jika orang yang melaksanakan ibadah haji ini lebih banyak kerendahan hatinya, mutamaskinan, lebih banyak tunduknya, wa arasa hayatan, lebih kumal keadaannya, lebih buruk keadaannya, yuridu bidzalika wajhallah, dia mengharapkan hal itu karena keridhaan Allah, karena hajjuhu, maka hajinya itu atyaba, lebih bagus, wa azka, lebih suci, wa ajalla, lebih agung, wa akmala, dan lebih sempurna. Jadi ternyata tuntunan haji pakai baju biasa, pakai baju yang paling rendah nggak jadi masalah, pakai kain yang lebih rendah nilainya nggak jadi masalah, jangan yang paling mahal. Nah kalau sholat biasa yang paling mahal, Idul Fitri, Idul Adha, tuntunannya yang paling bagus, menghadap Allah paling bagus. Sholat istisqa karena minta hujan, karena merendahkan diri pada Allah, yang paling jelek nggak jadi masalah. Nah itu tuntunannya hadirin sekalian. Jadi ternyata tuntunan ibadah haji bajunya yang biasa hadirin sekalian. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali gelarnya adalah Hujjatul Islam. Beliau berkata, Hujjatul Islam itu orang yang membela Islam dengan bantahan-bantahan keilmuan, itu namanya Hujjatul Islam. Orang yang membela Islam dengan keilmuan, dengan bantahan-bantahan ilmu, itu disebut Hujjatul Islam. Dan itu adalah gelarnya Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali, ja'alallahu safara, Allah menjadikan perjalanan ilal haji, kepada haji itu misalan, perumpamaan, lissafari, untuk perjalanan, ilal akhirati, ke akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan haji itu perumpamaan akhirat. Kalau perumpamaan akhirat, orang di akhirat itu nggak ada yang sombong, orang di akhirat itu semua tertunduk, orang di akhirat itu semua dalam keadaan hina hadirin sekalian. Nah, kita berangkat haji menghinakan diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayam bagi laka, maka sebaiknya kamu ayyastahdiro, antastahdiro, menghadirkan hati, inda kulli amalin min a'malis safari, pada setiap perjalanan, di dalam perjalanan ibadah haji, amron min umuril akhirah, menjadikan itu urusan di antara urusan-urusan akhirat, yuwazihi, yang diumpamakan, wa yumasilahu, yang disamakan, fatazkuru, maka ingatlah, inda wada'i ahli, inda wada'il ahli wal ashabi inda safari, tatkala kamu berpamitan dengan keluarga dan sahabat-sahabat ketika akan berpergian, wada'ahum fi sakaratil maut, kamu perumpamaan kamu akan berpamitan ketika sakaratul maut. Anggaplah kamu sedang berpisah untuk selama-lamanya karena akan berpergian dan tidak kembali, yaitu kita menghadap Allah. Anggap seperti itu. Meskipun nanti ternyata selamat, ternyata kembali, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Tapi kita menganggapnya nggak kembali hadirin sekalian, yaitu kita sakaratil maut, yaitu amal-amal kita akan ditimbang, amal-amal kita akan dipertanggungjawabkan hadirin sekalian. Wa min akhdhiz zadi litoriki, dan dari mengambil perbekalan untuk perjalanan, akhadha zada tariqal akhirah litorikil akhirah, menganggap sebagai bekal untuk perjalanan akhirat. Jadi anggap itu bekal kita adalah bekal untuk menuju akhirat hadirin sekalian. Wa min bu'dit tariqi, dan jauhnya perjalanan, wa khaufis sibai, takutnya akan binatang buas, wal qita'i, dan perampokan, pembegalan. Ini zaman dulu, lewatin binatang buas, lewatin perampokan.
fiha di dalam perjalanan itu, tazakkar ba'da tariqil akhirah, ingatlah perjalanan akhirat yang lebih parah lagi dari itu. Jadi perjalanan akhirat itu lebih panjang dari itu hadirin sekalian, lebih panas, lebih menyengsarakan, sehingga perjalanan haji itu dianggap kecil oleh kita. Kita bayangkan perjalanan akhirat itu fitnata mungkarin wa nakirin. Pertanyaan mungkar nakir. Pertanyaan mungkar nakir itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu. Dipukul dengan gada hadirin sekalian. Gada itu pukulan yang besar, banyak duri-durinya hadirin sekalian. Dan orang yang bisa menjawab itu sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Nah itu kita bayangkan waktu pergi haji hadirin sekalian. Jadi pergi haji itu bukan karena kesombongan, tapi hatinya menangis terhadap kehidupan akhirat. Wa azabil qabri, siksa kubur. Orang yang durhaka kepada Allah di alam kubur, dia disiksa sampai menunggu hari kiamat hadirin sekalian. Wa minal iltifafi fi siyabil ihrami, tatkala melipat baju ihram. Iltifafu fil akfani, kamu anggap itu adalah lipatan kain kafan. Lipatan kain kafan. Jadi seolah-olah kita benar-benar menghadap Allah dalam kematian, kemudian kita dalam terbungkus kain kafan hadirin sekalian. Wa minas sa'i, ketika kita sa'i baina sofa wal marwati, antara sofa dan marwah. Tarot duduk, kita sedang kebingungan. Baina kafatai mizan, ketika akan ditimbang amalnya hadirin sekalian. Ayyuhuma tarjahu, apakah kita amal kebaikan kita unggul atau tidak hadirin sekalian. Jadi ketika kita sa'i itu berlari kecil antara Safa dan Marwah, kita anggap kita sedang kebingungan di akhirat hadirin sekalian, sedang amal kita hendak ditimbang dan kita sedang kebingungan hadirin sekalian. Seperti Siti Hajar yang sedang bingung mencari air untuk anaknya Ismail hadirin sekalian. Kita sedang kebingungan. Nah kita bayangkan keadaan akhirat waktu pergi haji hadirin sekalian. Wa minal mauqifi, dan di tempat wukuf. Mauqifal kiamati, seolah-olah di tempat hari kiamat. Seolah-olah kita sedang dikumpulkan di hari kiamat, yang pada saat itu matahari sejengkal di atas kepala. Sangat panas hadirin sekalian. Ini di dunia mataharinya jauh. Kalau siang hari jalan panas hadirin sekalian. Apalagi di akhirat matahari sejengkal di atas kepala. Kita ngantri. Ngantrinya dari manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dikumpulkan untuk ditimbang amalnya hadirin sekalian. Nah pada saat itu sangat panas hadirin sekalian. Nah kita ketika haji, ketika kita wukuf, bayangkan kondisi kita seperti itu hadirin sekalian. Hadhihi kalamuhu, ini adalah perkataan Imam Ghazali, mukhlason, yang diringkas. Maknahu, artinya, fanzuruhu, maka renungkanlah, fi mahallihi, amal, fi mahallihi, di dalam tempatnya. Jadi kita renungkan, sebetulnya mau haji, mau bukan haji, kita disuruh ingat akhirat. Kita ini disuruh selalu ingat akhirat hadirin sekalian. Tetapi haji lebih lagi hadirin sekalian, dituntut ketika haji tidak boleh sombong. Benar-benar posisi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang haji seperti itu insya Allah mabrur. Nah orang yang haji menganggap dirinya banyak duit, kemudian menganggap dirinya mampu lalu bersedekah dengan sombong, udah pasti nggak mabrur hadirin sekalian. Apalagi dengan uang haram, lebih nggak mabrur lagi hadirin sekalian. Jadi haji itu penuh kerendahan hati.
hati kita ini merendah di hadapan Allah. Meskipun kita diantar, tapi kita dalam posisi tertunduk. Hadirin sekalian, insya Allah haji kita dan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ilmunya minimal kita sudah tahu, adab-adabnya sudah tahu. Nanti ketika kita dipanggil, kita sudah siap dengan ilmunya. Hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.